Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Shalom saudara. Bagaimana kabar saudara pagi hari ini? Luar biasa, amin. Kita bersyukur sebab hari ini di minggu yang terakhir di bulan Agustus, Tuhan tetap pelihara kita, Tuhan tetap menjagai kita. Bukankah Tuhan kita Tuhan yang baik? Amin saudara. Coba lihat kiri kanan dulu, bilang begini, Tuhan Yesus baik bagimu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saya percaya kita semua mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa. Amin saudara. Puji Tuhan, oleh sebab itu saya mengajak saudara kita mau bersuka cita, mau bersorak-sorai bagi Allah kita yang dahsyat luar biasa. Mari tundukkan kepalamu saudara, kita akan berdoa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, dengan penuh sukacita kami datang di tempat ini. Kami mau memuji memuliakan namamu. Kami mau bersukacita bersorak-sorak, mengagungkan Engkau, menaikkan puji-pujian kami di hadapanmu. Kami bersyukur sebab Tuhan baik dalam hidup kami. Saat ini Tuhan berkati ibadah ini. Biar Tuhan apa yang kami lakukan mempermuliakan namamu. Namamu yang disenangkan, namamu yang dipuji. Terima kasih banyak Bapa, segala pujian, hormat, syukur layak bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus yang merasakan kebaikan Tuhan bersama saya katakan amin. Mari kita berdiri bersama Bapak Ibu Saudara. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Dia baik bagi kita. Kita mau rayakan kebaikan Tuhan. Haleluya. Nyanyikan bersama saya, katakan Tuhan baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Lagi Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu. Yang merasakan kebaikan Tuhan, angkat tanganmu. Haleluya, amin. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat. Oh haleluya, ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, semua melompat, melompat bagimu. Yesus kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Haleluya. Sekali lagi, nyatakan Tuhan Yesus baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik, Tuhan baik, amin. Di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, kami mau bersorak bagi Engkau. Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu. Mari bernyanyi bagi Tuhan. Yes. Ku bersuka dan melompat bagimu. Yesus kau di dalamku, ku rayakan kan. Ku angkat suara, ku angkat suaraku, puji namamu. Dan kami mau bernyanyi bagi Engkau. Amin. Ku melompat bagimu. Yesus kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Haleluya. Kami mau
bersukacita ketika dia keadaannya lagi baik, itu adalah hal yang biasa. Tapi ketika kita tetap bersukacita waktu keadaan kita tidak baik-baik saja, itu luar biasa. Amin, saudara. Sebab kita tahu kita bersukacita sebab Tuhan baik bagi kita. Amin. Bolehkah sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita belajar lagu ini, saudara. Tetap bersukacita dalam Tuhan, sebab itulah kekuatan kita. Amin. Nyanyikan bersama. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Dia buang semua gelisah, dia beriku sukacita, namun aku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Mari sama-sama bersukacita dari hatiku.
duduk, tengok kiri kanan, bilang begini, tetaplah bersuka cita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk saudara. Kita akan memberikan persembahan yang pertama. Mari siapkan persembahan saudara. Sebelumnya mari tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih buat sukacita yang Tuhan berikan bagi kami. Dalam keadaan dan situasi apapun Tuhan, kami mau tetap terus bersukacita sebab kami tahu Tuhan baik bagi kami. Kau beserta dengan kami. Ada kesempatan bagi kami untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus, Kau melihat hati kami. Kami tidak bisa membalas kebaikan-Mu. Namun Tuhan, apa yang ada pada kami mau persembahkan dengan tulus hati kami dengan sukacita kepadamu. Berkati tangan-tangan yang memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, kami ucapkan selamat datang bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali bergabung di ibadah raya GBI FOCC. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk bertumbuh di gereja ini dan belum memiliki kartu anggota jemaat, saudara dapat menghubungi full timer yang berada di lobi depan gereja. Dan inilah Sunday Update 25 Agustus 2024. Informasi ibadah raya minggu depan 1 September 2024 akan disertai dengan perjamuan kudus. Dan setelah ibadah raya kedua akan dilaksanakan baptisan air. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk dibaptis, saudara dapat menghubungi Ibu Pendeta Madia Serlin Sakati MA. Ibadah doa malam hari Kamis 29 Agustus 2024 akan dilaksanakan pukul 7 malam bertempat di gedung utama. Bagi jemaat Tuhan yang butuh didoakan dalam ibadah doa malam, ada hamba-hamba Tuhan yang akan mendoakan saudara. Ibadah doa puasa setiap hari Jumat bertempat di Menara Doa. Ibadah doa puasa akan dilaksanakan dalam 4 sesi. Sesi pertama pukul 9 sampai 10 pagi, sesi kedua pukul 10 sampai 11 siang, sesi ketiga pukul 11 sampai 12 siang, dan sesi keempat pukul 12 sampai 1 siang. Bagi jemaat yang rindu untuk berdoa puasa, saudara dapat memilih di jam-jam sesi yang dapat saudara ikuti. SMK Saya Murid Kristus kelas berakar angkatan ketiga akan dilaksanakan hari Jumat 30 Agustus 2024 pukul 7 malam bertempat di gedung utama. Diharapkan bagi para mentor untuk mengingatkan para mentinya. Mari dukung kegiatan bidang pemuda dan anak GBI yang akan melaksanakan kegiatan seminar Ignite Leadership dan KKR Ignite dalam rangka HUT Departemen Pemuda dan Anak yang ke-53 tahun yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 sampai 31 Agustus 2024 di Torau Kotex Tentena Kabupaten Poso. Untuk itu, persembahan kedua saudara akan dipergunakan untuk mendukung kegiatan ini. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Happy Sunday, God bless you. Haleluya, berapa banyak yang bersyukur buat kebaikan Tuhan. Boleh lambaikan tanganmu saudara. Mari kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Siapkan hatimu, kita mau sembah Tuhan lebih lagi. Kami menikmati kasih-Mu dalam hidup kami Bapa. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan.
bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Amin. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Dengan segenap hatimu katakan, sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan, bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Mari buka tanganmu, angkat suaramu, katakan, sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus. Lagi katakan, ku kan menari dan bersuka, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Sebab kami mencintai kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Engkau yang mengasihi Tuhan, mari buka tanganmu, katakan, sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Amin. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah
Engkau melihat setiap hati kami pagi hari ini Tuhan. Betapa kami merindukan Engkau Yesus. Oh Yesus, lagi katakan ku kan menari. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu oh Yesusku. Dan ku kan rindu air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Dengan segenap hatimu katakan kau sangat ku cinta Tuhan. Oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Ah Yesusku, oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Mari buka hatimu, angkat suaramu, sembah Tuhan. Kami mau naikkan setiap mazmur kami kepadamu Bapa. Kami mau menaikkan setiap ucapan syukur kami kepadamu Tuhan yang kami cinta. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bersyukur. Segala pujian bagi-Mu mau naikkan segala hormat bagi-Mu sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Yesus baik. Menangis kami sembahkan. Kami puji nama Tuhan Yesus. Tuhan baik. Yesus baik. Terima Kami mau nyatakan setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kau setia bagi kami. Selamanya Kau setia. Engkau setia Immanuel. Engkau selalu beserta. Terpujilah Kau Allah El Shaddai. Terpujilah Kau Tuhan bersama kami Tuhan Yesus. Betapa baiknya Kau sangat baik Tuhan. Kau sangat baik. Terpujilah nama-Mu Kau Yesus. Sangat kami cinta. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami menikmati kasih-Mu. Engkaulah sukacita-Mu Tuhan. Engkau Allah yang setia Tuhan. Engkau mulia setia bagi terpujilah Engkau Tuhan. Tiada yang seperti Engkau. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kesetiaan-Mu dalam hidup kami Bapa. Sungguh kami merasakan kesetiaan-Mu Tuhan. Sungguh kami merasakan pemeliharaan-Mu yang begitu dalam hidup kami Tuhan. Dengan apa kami mau balas segala kebaikan-Mu Bapa. Selain kami mau mengucap syukur,
Selain kami mau memuji, menyembah-Mu dengan segenap hidup kami Yes, Tuhan. amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mari buka tangan-Mu di hadapan Tuhan. Kita mau nyatakan sama Tuhan. Haleluya. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi. Mari jemaat Tuhan naikkan pujian ini, katakan. Sekarang ku memuji-Mu, benar Tuhan, sebab Engkau setia dalam hidup kami Tuhan. Ya Yesus, amin, amin. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan dalam hidupku agar indah. Lagi dengan senap hatimu katakan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Mari dalam hadirat Tuhan kita bangkit berdiri bersama. Angkat tinggi tanganmu, katakan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Selamat pulang bagi Tuhan kita, katakan haleluya, haleluya. Biarlah hati kami senantiasa menaikkan pujian, penyembahan di hadapan-Mu ya Ya Tuhan. Yesus. Segala ungkapan syukur kami atas kasih-Mu yang sungguh amat besar Amin. di dalam kehidupan kami, Amin. manusia yang penuh dengan kelemahan dan keberdosaan ini. Terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan beri kembali kami kesempatan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Kami percaya bahwa setiap pujian, setiap penyembahan kami itu naik di hadapan Tuhan. Yesus Dan ketika Engkau disenangkan, Engkau senantiasa memberkati kehidupan kami. Yes, amin. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu bagi kami. Saatnya kami akan belajar firman. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini, urapi kami semua sehingga lewat kebenaran firman-Mu kami diurapi, kami diberi pemahaman pengertian. Bahkan kami diberikan kemampuan untuk mampu melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berkati firman-Mu, berkati kami semua. Kami berdoa mengucap syukur pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom, salam sejahtera bagi kita. Hari ini kita bersyukur Tuhan terus menyertai dan memelihara kehidupan kita. Kita masih dalam tema besar untuk bulan ini, Kristus mengatasi masalah, dan hari ini saya diberi
tema untuk menyingkirkan penghalang berkat. Jadi bulan ini kita punya tema Kristus mengatasi masalah, dan di akhir bulan ini saya diberi tema menyingkirkan penghalang berkat. Oleh karena itu mari kita membuka Alkitab kita sebagai dasar perenungan kita pagi hari ini. Kita membukanya di dalam Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 ini saya akan membacakan dengan cepat karena begitu panjang ayatnya bagi kita sekalian. Ayat 1 sampai dengan ayat 11 oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Lukas pasal 5 ini diberi perikop penjala ikan menjadi penjala manusia. Ayat yang pertama, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di hadapan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membacanya, tetapi juga menjadi bagian dalam kehidupan kita lalu kita mempraktekannya sehari-hari. Saudara, menyingkirkan penghalang berkat. Saya mulai dari sebuah kisah di penduduk Afrika. Ada salah satu metode orang-orang Afrika itu menangkap monyet, saudara. Metodenya sangat sederhana. Mereka memasang botol yang lehernya panjang lalu kecil. Di dalam tanah mereka pasang botol itu. Lalu kemudian botol itu mereka isi kacang, saudara. Dan mereka taruh sore hari di tempat di mana monyet seringkali ada di situ. Lalu kemudian mereka taruh, esok paginya mereka mengunjungi tempat itu. Lalu benar, saudara, ada monyet-monyet yang terperangkap oleh botol itu. Waktu monyet-monyet itu memasukkan tangan mereka ke botol itu, lalu monyet-monyet itu menggenggam kacang-kacang yang ada di dalam botol itu, tapi karena mereka menggenggam kacang-kacang itu, lalu mereka tidak bisa mengeluarkan tangan mereka dari botol-botol itu, lalu kemudian mereka ditangkap. Saudara-saudara, sebetulnya monyet itu gampang sebetulnya dia keluar tangannya dari botol itu kalau dia melepaskan kacang-kacang itu. Tapi monyet itu terperangkap karena dia masih tetap memegang kacang-kacang itu, saudara. Saudaraku yang kekasih, mungkin kita melihat sepertinya monyet-monyet ini adalah makhluk yang bodoh. Tapi kalau kita mau jujur, seringkali saya dan saudara pun terperangkap dengan cara yang sama. Seringkali kita sulit mendapatkan berkat Tuhan, seringkali kita sulit menerima keberhasilan yang dari Tuhan. Oleh karena kenapa, saudara? Karena kita tidak berani membuang sesuatu yang menjadi penghalang berkat
di dalam kehidupan saya dan saudara. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat kisah dari pembacaan kita dari Lukas pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11 ini adalah kisah di mana Yesus pertama kali memanggil murid-muridnya untuk menjadi murid-muridnya itu. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa Petrus diberkati hari itu karena dia melakukan hal yang penting di dalam peristiwa itu. Saudara-saudara yang kekasih, saya pun dan saudara dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pekerjaan kita, dalam apapun usaha kita, maka kerinduan saya dan saudara, kerinduan kita semua adalah setiap pekerjaan kita, setiap usaha kita itu memperoleh hasil yang maksimal, hasil yang banyak saudaraku yang kekasih. Kita melihat dari cerita tadi bahwa Petrus pada hari itu dia mendapatkan hasil yang maksimal. Ketika dia menebarkan jalannya lalu dia mendapatkan ikan yang begitu banyak. Petrus itu adalah nelayan, hari-harinya adalah pekerjaannya adalah seorang nelayan yang menangkap ikan. Dan hari itu dia menangkap ikan yang begitu banyak. Sekali lagi saya dan saudara ini punya pekerjaan. Kita punya pekerjaan yang berbeda-beda. Ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi ASN, pegawai negeri sipil, ada yang jadi pendeta dan sebagainya. Semua kita dalam dunia kerja, dalam usaha kita, kita sangat mengharapkan supaya kita memperoleh hasil yang maksimal. Hari itu Petrus diberkati luar biasa. Dia diberkati Tuhan, dia mendapatkan hasil yang maksimal. Ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, lalu ayat yang ke-9. Di sana disampaikan bahwa hari itu Petrus mendapatkan ikan yang banyak. Saudara-saudaraku yang kekasih, berkat itu adalah anugerah Tuhan. Berkat itu adalah sesuatu yang melampaui jasa kita. Tetapi ingat saudaraku yang kekasih, berkat itu tidak langsung jatuh begitu saja bagi saya dan saudara. Tetapi juga ada bagian manusia yang perlu dilakukan, termasuk ada hal-hal yang harus kita buang dalam kehidupan kita yang seringkali menghambat berkat dalam kehidupan kita. Apa yang Petrus lakukan dalam peristiwa ini lalu dia mendapatkan berkat yang begitu banyak. Kebalikannya harusnya kita buang hal-hal seperti itu. Nanti kita melihat ada dua hal mengapa Petrus diberkati. Dan apa yang dilakukan Petrus ini harusnya juga saya dan saudara lakukan. Tetapi apa yang tidak dilakukan oleh Petrus harusnya kita buang. Kebalikan dari apa yang dilakukan Petrus ini yang harus kita buang dalam hidup saya dan saudara, supaya saya dan saudara mendapatkan berkat. Nah, berdasarkan teks yang kita baca dalam Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11 ini, kita akan melihat dua hal yang sangat penting yang dilakukan Petrus sehingga Petrus itu diberkati Tuhan luar biasa hari itu. Dan kebalikan yang tidak dilakukan oleh Petrus itulah yang harus kita buang dalam hidup saya dan saudara. Dua hal itu menjadi pelajaran kita hari ini. Hal yang pertama saudaraku yang kekasih, apa yang dilakukan oleh Petrus dan kebalikannya apa yang harus kita buang yang tidak dilakukan oleh Petrus ini. Yang pertama, penghalang berkat itu yang harus kita buang dalam hidup saya dan saudara adalah ketidakpedulian kita. Kita seringkali tidak peduli dan tidak mau mendukung pekerjaan Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dalam teks yang kita baca ini, Lukas pasal 5 ayat 1 dan sampai dengan ayat yang ke-11, kita menemukan di sana bahwa Petrus itu diberkati oleh Tuhan. Oleh karena apa saudara? Karena dia peduli terhadap pekerjaan Tuhan. Dia sangat mendukung pekerjaan Tuhan. Kalau saudara baca di ayat yang pertama, saudara akan menemukan di sana ketika Yesus sedang memberitakan firman Tuhan. Jadi ceritanya dimulai Yesus memberitakan firman Tuhan di pinggir danau Genesaret, di pantai danau Genesaret. Mungkin karena begitu banyaknya orang,
Lalu kemudian dia lihat Petrus punya perahu, dia minta Petrus bisa meminjamkan perahunya. Apa yang dilakukan oleh Petrus? Petrus memberikan perahunya untuk dipakai oleh Yesus sebagai mimbar Yesus untuk menyampaikan firman. Waktu dia pakai perahunya Petrus, Yesus datang di perahu itu, naik di perahu itu, lalu dia duduk di sana dan dia pakai perahu itu sebagai mimbar untuk menyampaikan firman Tuhan kepada orang banyak pada waktu itu. Petrus tidak menolak perahunya diberikan kepada Yesus. Dia tidak menolak memberikan fasilitas yang dia miliki untuk digunakan oleh Yesus, mendukung Yesus untuk memberitakan firman Tuhan. Dia memberikan fasilitasnya untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Saya dan saudara, apakah saya dan saudara mendukung pekerjaan Tuhan dengan memberikan apa yang ada pada kita? Itu pertanyaannya kita, bagi kita hari ini. Kalau kita mau diberkati, maka buanglah ketidakpedulian kita, buanglah ketidaksukaan kita, buanglah ketidakmauan kita untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Petrus diberkati hari itu karena apa saudara? Karena dia memberikan fasilitasnya. Bukan hanya itu, dia juga memberikan tenaganya. Waktu dia sudah berikan perahunya, lalu dia menolak perahu itu sedikit ke tengah supaya Yesus lebih mudah untuk menyampaikan firman Tuhan. Dia sudah memberikan fasilitasnya, tapi juga dia memberikan tenaganya untuk membantu pekerjaan Tuhan. Bukan cuma dia memberikan perahunya, tenaganya, tetapi juga dia memberikan apa saudara, waktunya. Dalam cerita itu Petrus itu kan pulang dari melaut. Dia tidak mendapatkan ikan pada malam hari itu, lalu dia sedang mau pulang ke rumahnya membersihkan jala. Tapi hari itu ada Yesus mengabarkan firman Tuhan. Lalu dia meminta Petrus, Petrus itu harusnya dia pulang. Tapi hari itu dia meminta kepada Petrus, pinjam perahumu, dan dia menyuruh Petrus menolak ke lebih dalam. Dia memberikan fasilitasnya, memberikan tenaganya, bahkan dia memberikan waktunya untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, adakah saya dan saudara mendukung pekerjaan Tuhan? Andai kata hari itu Petrus tidak mendukung, andai kata hari itu Petrus tidak peduli, andai kata Petrus tidak mau membantu pekerjaan Tuhan hari itu, saya percaya dia tidak akan diberkati dengan mendapatkan ikan yang begitu banyak, ikan yang melimpah, bahkan dicatat jala mereka hampir koyak dan perahu mereka hampir tenggelam. Dia tidak akan mendapatkan semua itu andai kata dia tidak peduli, dia tidak mau mendukung pekerjaan Tuhan. Tetapi hari itu Petrus diberkati karena dia mau mendukung pekerjaan Tuhan. Apa kebenaran pentingnya hari ini bagi saya dan saudara? Bahwa Tuhan pasti memberkati orang yang menyingkirkan penghambat berkat, yaitu ketidakpedulian atau ketidakmauan orang itu mendukung pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati orang-orang yang memberikan apa yang ada pada mereka untuk membantu pekerjaan Tuhan. Banyak orang seringkali tidak mau membantu pekerjaan Tuhan. Dulu saya ingat saudaraku, kalau dibilang orang membantu pekerjaan Tuhan itu banyak. Mungkin karena semakin hari kemajuan semakin luar biasa, kebutuhan ekonomi, kebutuhan diri kita semakin luar biasa, kesibukan kita yang semakin luar biasa. Sehingga untuk hal-hal yang bersifat rohani, hal-hal yang bersifat untuk mendukung pekerjaan Tuhan, itu sudah tidak lagi ada dalam diri kita. Hari ini kalau kita mau diberkati oleh Tuhan seperti Petrus diberkati oleh Tuhan luar biasa, mari saya ajak kita semua kembali untuk kita melihat peristiwa di mana Petrus mendukung pekerjaan Tuhan, di mana dia peduli terhadap pekerjaan Tuhan, dan akhirnya dia diberkati oleh Tuhan. Saudara, satu kali ada seorang ibu kurang lebih usianya 50 tahun saudara. Dia rajin ke gereja di sebuah gereja kecil yang dihadiri tidak begitu banyak orang, saudaraku yang kekasih. Lalu ibu ini, saudaraku yang kekasih, mendapati bahwa pemain piano di gereja itu kadang-kadang ada dan kadang-kadang tidak ada. Lebih banyak tidak ada daripada ada. Lalu ibu itu karena prihatin, dia sangat rindu untuk main piano, mengiringi jemaat kalau ibadah. Lalu dia datang kepada Pak Pendeta, Pak Pendeta, bolehkah saya main piano di gereja ini?
memangnya kamu bisa? Ya saya belum bisa, tapi saya nanti kursus. Kalau saya sudah bisa kursus dan bisa mahir memainkan piano, saya akan melayani di gereja ini setiap minggu. Lalu satu kali dia pulang ke rumahnya, lalu dia mencari tempat kursus piano. Dan betul dia pergi di sebuah kursus piano, dia mendapati seorang guru piano. Lalu dia bilang kepada guru piano itu, saya mau belajar piano. Lalu kemudian guru itu bertanya, Kak, Ibu untuk apa belajar piano di usia sudah tua ini, 50-an ini? Dia bilang, saya ingin mengiringi gereja saya setiap ibadah untuk mengiringi main piano. Oh Ibu, kalau main piano itu tidak semudah dan segampang, hari ini latihan, besok langsung jadi main pianonya. Nah, untuk membantu Ibu, setiap minggu saya akan memberikan diri saya untuk main piano di gereja Ibu. Lalu setiap minggu sambil Ibu saya ajar main piano, dan kalau Ibu sudah bisa, Ibu nanti yang gantikan saya. Lalu guru piano itu setiap minggunya datang di gereja kecil itu main piano untuk mengiringi ibadah di situ. Setiap kali dia main piano, dia orang yang tidak percaya saudara. Tapi satu kali karena dia sering kali main piano dan kemudian dia mendengarkan firman Tuhan lewat khotbah-khotbah di gereja itu, akhirnya guru piano ini jadi percaya kepada Tuhan Yesus, dia bertobat. Saudaraku yang kekasih, apa yang mau saya gambarkan dari kisah ini? Guru piano ini membantu pekerjaan Tuhan. Tetapi sesungguhnya dan sebenarnya bukan gereja yang diuntungkan. Dialah yang diuntungkan sebenarnya. Dia membantu pekerjaan Tuhan, dia diuntungkan. Kenapa dia diuntungkan? Karena dia bisa menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Itu keuntungan yang besar, keuntungan yang luar biasa saudara. Waktu saya dan saudara mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, kita membantu pekerjaan Tuhan, ingatlah bahwa diri kita yang diuntungkan. Diri kita lah yang terbantu. Dan itu berlaku bagi orang yang tidak percaya, dia terbantu karena dia membantu pekerjaan Tuhan. Tapi bagi saya dan saudara yang sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, waktu kita membantu pekerjaan Tuhan, kita melayani Tuhan, tentunya dengan motivasi yang benar, maka kita pasti diberkati, mendapatkan berkat. Petrus itu tidak tahu kalau dia mau diberkati, tapi dia melakukannya dengan motivasi yang benar. Kalau kita melakukan dengan motivasi yang benar, membantu pekerjaan Tuhan, kita pasti diberkati. 1 Korintus pasal 15 ayat 58 saya bacakan bagi kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tuhan akan menambahkan berkat bagi orang yang sungguh-sungguh mau mendukung dan membantu pekerjaan Tuhan. Ada banyak kisah orang yang membantu dan mendukung pekerjaan Tuhan, mereka diberkati. William Colgate, pemilik perusahaan Colgate saudara, itu dia diberkati luar biasa. Sampai dia memberikan seluruh hasil dari usahanya untuk pekerjaan Tuhan. Adakah saya dan saudara mau mendukung pekerjaan Tuhan? Kalau engkau peduli dan mau mendukung pekerjaan Tuhan, engkau pasti akan diberkati. Tapi ingat, dengan motivasi yang benar. Hal yang kedua dan yang terakhir, apa yang dapat kita lihat dalam kisah peristiwa Petrus mendapatkan ikan yang banyak ini. Saudara-saudara, Petrus mendapatkan ikan yang banyak. Dia diberkati hari itu dengan ikan yang banyak. Jalannya hampir koyak, perahunya hampir tenggelam. Itu bukan hanya karena dia peduli terhadap pekerjaan Tuhan. Bukan cuma karena dia membantu pekerjaan Tuhan, dia memberikan waktunya, tenaganya, fasilitasnya kepada Tuhan. Tapi hari itu dia diberkati Tuhan karena apa? Karena dia menyingkirkan ketidaktaatan. Hari itu Petrus taat kepada Tuhan. Ketaatan saudaraku yang kekasih sangat memainkan peran yang penting pada peristiwa Petrus diberkati hari itu. Jadi saudaraku, Tuhan menyuruh Petrus setelah Yesus berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan kepada orang banyak. Lalu dia menyuruh Petrus, Petrus kita bertolak ke tempat yang lebih dalam. Untuk apa? Untuk menebarkan jalamu dan engkau akan menangkap ikan.
Petrus bilang begini, saudara, guru, telah sepanjang malam kami itu melaut mengelilingi danau ini. Kami sudah menebarkan jala sepanjang malam, kami tidak mendapatkan ikan, saudara. Dalam logikanya Yesus itu bukan seorang nelayan. Alkitab mencatat Yesus itu adalah seorang tukang kayu. Mana dia tahu keadaan di danau. Mana dia tahu tempat-tempat di mana ada ikan. Mana dia tahu seluruh keadaan danau itu. Petrus itu seorang nelayan. Hari-harinya pekerjaannya adalah nelayan. Dia tahu seperti apa danau di tempat itu. Dia tahu seperti apa cuaca di danau itu. Dia tahu di mana tempat banyak ikan untuk menebarkan jala. Malam itu dia sudah lakukan semuanya. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Tapi dalam catatan Alkitab, Petrus bilang begini, guru, sepanjang malam kami menebarkan jala, kami tidak mendapatkan ikan. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Petrus taat melakukan perintah Tuhan. Seandainya Petrus tidak taat pada waktu itu, dia beranggapan saya ini nelayan, guru tukang kayu, tidak mungkin. Seandainya dia tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan pada hari itu, dia pasti tidak akan mendapatkan ikan yang banyak. Tetapi Petrus, dia menuruti, dia taat perkataan Yesus. Yang menurut dia tidak masuk akal. Yang menurut dia tidak masuk di logikanya. Tapi waktu dia taat melakukan perintah itu, dia diberkati Tuhan hari itu dengan berkat yang luar biasa. Berkat itu datang pada saat kita mentaati firman Tuhan. Ketika kita tidak mentaati firman Tuhan, ketika kita tidak membuang ketidaktaatan kita, maka pastilah kita tidak akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Kemarin Pak Pendeta Beni Solihin memposting di akun Facebooknya dan akun Instagramnya seorang pengkhotbah yang terkenal di Indonesia. Saya bacakan bagi kita apa yang dia tulis di akun Facebooknya kemarin. Jangan bertindak saat Tuhan memerintahkan kita diam. Jangan diam saat Tuhan memerintahkan kita bertindak. Saudara, Alkitab begitu banyak memberikan contoh kepada saya dan saudara tentang betapa pentingnya ketaatan dalam kehidupan orang yang percaya. Betapa pentingnya ketaatan ketika orang mau diberkati. Berkat itu selalu ada pada orang yang menyingkirkan atau membuang ketidaktaatan dalam hidupnya. Sekali lagi, ketidaktaatan adalah penghambat berkat. Abraham salah satu contohnya, saudara. Saya khotbah minggu lalu juga tentang Abraham. Mengambil contoh tentang Abraham. Abraham itu orang yang sukses di tanahnya, di Ur Kasdim. Dia orang kaya raya di sana. Betapa menyenangkan dia hidup di negaranya, Ur Kasdim itu, saudara. Tapi waktu Tuhan memanggil dia keluar dari tanahnya, ke satu tempat yang dia belum tahu tempat apa itu, di mana itu. Tapi waktu Tuhan panggil dia keluar, dia nurut, dia taat pada perintah Tuhan. Dia keluar, saudaraku, dari tempat tinggalnya yang nyaman itu. Dia keluar dari zona kenyamanannya itu, pergi ke satu tempat yang belum dia tahu, saudaraku. Saudaraku yang kekasih, Abraham disuruh keluar dari kenyamanan. Tetapi juga Tuhan selalu memberikan dalam setiap perintahnya kepada Abraham ada janji berkat. Kalau engkau menuruti perintahku, kata Tuhan kepada Abraham. Saudara-saudaraku yang kekasih, lalu Alkitab mencatat kepada saya dan saudara bahwa Abraham itu taat. Abraham apa, saudara? Pada akhirnya dia diberkati oleh Tuhan. Bukan hanya Abraham yang diberkati oleh Tuhan, anak cucunya diberkati oleh Tuhan. Bahkan dari Abraham seluruh bangsa di dunia ini diberkati lewat seseorang yang bernama Yesus Kristus. Saudaraku yang kekasih, itu sebabnya marilah kita taat atas perintah Tuhan. Alkitab ini berisi tentang perintah-perintah Tuhan. Aturan-aturan Tuhan bagi kehidupan saya dan saudara. Itu sebabnya setiap kita membaca firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan itu,
lalu kita menyimpannya dalam hati, lalu kita memprakteknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika Abraham taat, dia diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, di dalam Alkitab ini ada begitu banyak aturan dan perintah Tuhan bagi kehidupan kita. Tetapi juga sekaligus ada begitu banyak janji berkat Tuhan bagi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, sebaliknya ketidaktaatan itu pasti membawa ketidakberkatan dalam hidup saya dan saudara. Ingat salah satu contohnya saudara, Harun dan Musa. Harun dan Musa adalah pemimpin orang Israel. Harun dan Musa orang hebat saudara. Dipakai oleh Tuhan memimpin orang Israel keluar dari tanah Mesir. Tapi janji untuk menempati tanah Kanaan mereka tidak dapatkan oleh karena apa saudara? Harun memberontak pada Tuhan. Musa juga memberontak pada Tuhan. Tuhan menyuruhnya untuk menunjuk batu itu, tapi dia pukul batu itu, dia tidak taat. Akhirnya janji berkat untuk sampai di tanah Kanaan tidak dia miliki. Hanya Yosua dan Kaleb yang bisa memasuki tanah perjanjian itu dari seluruh angkatan orang Israel yang keluar dari tanah Mesir di awal-awal mereka keluar. Itu sebabnya Yosua pasal 1 ayat 8 bilang begini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, Mazmur pasal 24 ayat 4 sampai 5 bilang begini. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Jadi ketaatan saudaraku pasti membawa berkat. Dan sebaliknya ketidaktaatan pasti tidak membawa berkat. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu sekalian kita semua mau diberkati oleh Tuhan, mari buanglah ketidaktaatan. Ketaatan saudaraku yang kekasih, waktu kita melakukan ketaatan, saudara sama halnya juga waktu kita ikut terlibat dalam mendukung pekerjaan Tuhan. Itu pasti membawa berkat bagi saya dan saudara. Tetapi sekali lagi, jangan kita membantu pekerjaan Tuhan. Jangan kita mendukung pekerjaan Tuhan. Jangan kita taat kepada Tuhan. Jangan kita melakukan ketaatan kepada Tuhan. Itu cuma karena ada sebuah motivasi yang lain bagi saya dan saudara. Oh, saya mau melakukan ketaatan pada Tuhan. Saya mau membantu pekerjaan Tuhan supaya nanti saya diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, ketaatan kita harus digantungkan pada kasih Allah. Itu sebabnya kekristenan berbeda dengan agama-agama lain. Kalau agama-agama lain saudara, mereka mau taat, mereka mau melakukan kebaikan, mereka mendukung pekerjaan Tuhan dalam versi mereka. Itu supaya apa? Supaya mereka selamat masuk surga. Saudara, tapi kekristenan tidak demikian. Seluruh ketaatan kita, seluruh apa yang kita lakukan untuk mendukung pekerjaan Tuhan, harus kita masukkan dalam satu bingkai yang namanya kasih. Karena kasih Allah yang besar kepada saya dan saudara, kita yang sampah, kita yang harusnya binasa ini, Dia selamatkan. Itu sebabnya kita mengucap syukur kepada Dia. Mengucap syukur dengan apa? Melakukan perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik itu mendukung pekerjaan Tuhan, kita taat kepada Dia. Karena nantinya ada bonus-bonus berkat yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Kiranya renungan pagi hari ini akan menolong saya dan saudara, membantu kita semua untuk mendapatkan berkat yang besar dari Tuhan. Kalau kita membuang ketidakpedulian kita, kita membuang ketidakmauan kita untuk membantu pekerjaan Tuhan, kita akan diberkati Tuhan kalau saya dan saudara membuang ketidaktaatan kepada Tuhan. Biarlah renungan hari ini mengajak kita semua untuk sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan pasti kita akan mendapat bonus berkat Tuhan yang luar biasa. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hamba terbatas di dalam menyampaikannya, menguraikannya dengan baik kepada setiap sidang jemaat. Tapi hamba-Mu terlalu yakin bahwa Tuhan pasti menolong kami, membantu kami untuk tidak hanya memahami kebenaran firman Tuhan, memahami kehendak-Mu,
tetapi kami mau melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Tolong kami ya Tuhan, mampukan kami bersandar kepadamu setiap waktu, setiap hari dalam hidup ini, agar kami menjadi orang yang senantiasa diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa mengucap syukur hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya jumpa kita semua, mari bangkit berdiri. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Henti-hentinya kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan, seraya kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan yang besar bagi kami manusia yang berdosa. Terima kasih untuk keselamatan yang Engkau beri bagi kami. Terima kasih untuk seluruh penyertaan-Mu bagi kami dalam hidup ini. Dalam setiap hari-hari yang kami lewati ada begitu banyak pergumulan, begitu banyak tantangan, begitu banyak masalah yang kami hadapi. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Allah yang tidak hanya duduk di singgasana-Mu di sorga, tetapi juga Allah yang mau datang bagi kami, peduli dengan segala keberadaan kehidupan kami manusia yang sangat terbatas ini. Dalam keberadaanmu sebagai manusia, Engkau telah rela mengambil segala kelemahan-kelemahan kami, segala kekurangan dan keterbatasan kami, bahkan seluruh keberdosaan kami Engkau telah selesaikan di atas kayu salib. Oleh anugerah-Mu yang besar itu kami boleh diselamatkan dan kami boleh menikmati janji-janji anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami mengucap syukur senantiasa kepada-Mu ya Tuhan untuk karya-Mu yang besar bagi kami. Biarlah kami setiap hari, setiap waktu dalam hidup ini tahu mengucap syukur kepadamu. Kami sungguh-sungguh berterima kasih atas karya-Mu yang ajaib bagi kami ya Tuhan. Terima kasih untuk sekali lagi untuk waktu yang kami berikan. Tuhan telah mendorong kami, Tuhan telah memimpin kami supaya kami datang di hadapan Tuhan. Kami boleh menaikkan setiap penyembahan kami di hadapan Tuhan. Kami boleh berdoa kepada-Mu untuk setiap pergumulan kami, untuk setiap kerinduan-kerinduan kami. Kami percaya di hari ini Tuhan pasti memberkati kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Selaku hamba Tuhan aku berdoa bagi seluruh sidang jemaat yang sudah hadir ini ya Tuhan. Dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi, dalam pergumulan rumah tangga yang mereka hadapi, dalam pergumulan keuangan yang mereka hadapi, dalam pergumulan kehidupan sehari-hari yang mereka hadapi. Mungkin itu sakit, penyakit, itu beban-beban dalam rumah tangga. Kami berdoa bagi mereka semua ya Tuhan. Kiranya turun damai sejahtera-Mu, kekuatan daripada-Mu, sehingga kami boleh menghadapi semua pergumulan-pergumulan hidup ini dengan kekuatan yang Engkau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih sebab kami yakin dan percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang percaya kepada-Mu. Sekali lagi Engkau berkati setiap
setiap sidang jemaat-Mu, setiap kerinduan-kerinduan daripada jemaat-Mu, setiap cita-cita, setiap harapan, setiap apa yang mereka rancangkan untuk masa depan mereka. Kami berdoa, campur tanganlah ya Tuhan bagi kehidupan mereka, sehingga apa yang mereka rindukan biarlah itu menjadi kenyataan dalam hidup mereka, karena itu sesuai dan seturut kehendak Tuhan. Berkati ya Tuhan setiap sidang jemaat-Mu. Kalau ada di antara jemaat-Mu yang sakit, baik yang ada di rumah sakit maupun di tempat ini ya Tuhan, kami berdoa bagi mereka semua. Kiranya Tuhan memulihkan kesehatan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hari ini. Sebelum kami kembali ke rumah kami masing-masing, kami berdoa bagi seluruh pelayanan gereja di tempat ini. Tuhan, Engkau yang tahu pelayanan gereja di tempat ini. Engkau memberkati semua orang yang ambil bagian dalam pelayanan gereja di tempat ini. Setiap orang yang mencurahkan hatinya, setiap orang yang mendukung pekerjaan Tuhan melalui gereja di tempat ini, kami percaya Tuhan pasti memberkati setiap kehidupan mereka. Berkati gereja ini dalam seluruh rancangan, rencana, penata layanan gereja di tempat ini, baik penata layanan seluruh sepanjang minggu ini maupun penata layanan yang kedepannya ya Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati semuanya, biarlah semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, dan semakin banyak orang diperjumpakan dengan kasih-Mu yang besar lewat pelayanan gereja di tempat ini. Kami berdoa bagi gembala kami yang tidak bersama-sama dengan kami hari ini masih berada di pelayanan di Manado. Tuhan berkati selama pelayanan di sana. Beri kekuatan kesehatan. Engkau memberkati seluruh kehidupan gembala kami sepanjang berada di Manado, bahkan nantinya akan kembali ke Palu ya Tuhan. Tuhan tolong sertai, tibakan dengan selamat. Engkau memberkati seluruh keluarga gembala kami, berkati seluruh staf gembala, full timer, part timer, semua yang mengambil bagian dalam pelayanan gereja di tempat ini diberkati oleh Tuhan. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan yang berhari ulang tahun hari ini atau hari-hari yang telah lewat. Engkau memberkati kehidupan mereka, Engkau memberkati pernikahan mereka, berkati rumah tangga mereka. Sekali lagi Tuhan, masa depan mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tak lupa kami berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami menyerahkan pergolakan politik di bangsa dan negara kami, menyerahkan semuanya boleh berjalan dengan baik. Ada keamanan, kedamaian Tuhan di bangsa dan negara kami. Tuhan tolong bangsa dan negara kami Tuhan, melewati setiap kesulitan-kesulitannya. Engkau berkati semua pemimpin-pemimpin kami, pengambil kebijakan di negeri kami. Tolong mereka ya Tuhan, biarlah mereka sungguh-sungguh mementingkan bangsa dan negara ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk peralihan kekuasaan pada bulan-bulan ke depan ini ya Tuhan. Tuhan berkati semua prosesnya berjalan dengan baik, sehingga kami boleh merasakan damai sejahtera di negara kami ya Tuhan. Engkau juga memberkati pilkada di bulan November ya Tuhan. Semua orang yang ikut dalam kontestan pilkada ini, Engkau tolong ya Tuhan, berkati mereka. Juga Engkau mampukan mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang baik di daerah kami ini ya Tuhan. Berkati Sulawesi Tengah, berkati Kota Palu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kekasih-kekasih Tuhan, mari sebelum kita pulang, kita arahkan hati kita pada Tuhan, kita angkat tangan kita. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk beribadah di tempat ini. Diberkatilah engkau pada waktu engkau memuji menyembah Tuhan dengan segenap hatimu. Diberkatilah engkau waktu engkau mendengarkan firman Tuhan, lalu mempraktekannya dalam kehidupanmu sehari-hari. Diberkatilah engkau pada waktu engkau kembali ke rumahmu. Diberkati engkau waktu engkau ada di perjalanan, engkau tiba dengan selamat di rumahmu. Diberkati engkau sebagai kepala rumah tangga. Diberkati engkau sebagai ibu rumah tangga. Diberkati engkau sebagai anak-anak dalam rumah tangga.
Diberkatilah keluargamu, diberkati usaha dan pekerjaanmu, diberkati apa saja yang ada padamu. Kalau engkau takut akan Tuhan, kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Kristus Tuhan Yesus akan menyertai kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua yang percaya diberkati Tuhan, bersama kita berkata amin. Selamat siang, Yesus berkati. selamat hari Minggu.